Sekarang ekonomi bagus, semuanya baik. Orang jahat juga kelihatan baik, orang busuk juga kelihatan baik. Nanti waktu lagi susah baru kelihatan, oh siapa yang gagal bayar, gagal bayar, gagal bayar, gagal bayar. Tunggu, di waktu yang susah baru kelihatan katanya. You will find out who is swimming naked when the tide goes out. Next. I am not interested in cars, and my goal is not to make people envious. Don't confuse the cost of living with the standard of living. Saya nggak suka mobil, dan tujuan saya bukan membuat orang iri. Siapa yang suka naik mobil mewah, itu bukan Warren Buffett. Warren Buffett nggak suka naik mobil mewah. I am not interested in that, nggak suka. Dan katanya kalau saya naik mobil bisa bikin orang iri naik mobil mewah-mewah. Dia nggak suka, dia naik mobil biasa saja. Bahkan saya lihat usianya udah 93 masih setir sendiri lagi. Ada orang mau naik mobil mewah sampai leasing-leasing, utang-utang gitu ya. Dia nggak tahu beli mobil itu depresiasi loh. Penyusutan terus, tiap tahun nilainya turun. Akhirnya lama-lama jadi besi tua, nggak bernilai mobil mewahnya. Beda dengan orang beli properti, nilainya apresiasi naik terus, naik selamanya. Karena ada yang bilang the best investment on earth is earth. Betul ya? The best investment on earth is earth katanya. Kata orang properti bilang. Jangan beli mobil, mendingan beli properti. Kenapa? Beli mobil kan depresiasi, tiap tahun turun, terus turun, akhirnya jadi besi tua. Beli properti kan apresiasi, naik terus tiap tahun. Naik terus. Dan selain itu pakai mobil mewah serem juga, nggak takut dirampok sama orang. Bukan hanya orang bikin orang iri, takut juga dirampok. Pakai mobil mewah, ingin pakai mobil biasa aja, duitnya dibeliin properti aja. Next. Wall Street is the only place that people ride to in Rolls Royce to get advice from those who take subway. Wall Street is the only place. Wall Street itu satu-satunya tempat orang naik Rolls Royce minta nasihat dari orang yang naik subway. Terbalik ya, harusnya yang naik subway minta nasihat yang naik Rolls Royce. Orang miskin minta nasihat dari orang yang kaya supaya dia kaya. Ini terbalik. Masa orang yang naik Rolls Royce minta nasihat investasi dari orang yang naik subway yang kere? Terbalik dong. Tapi ada satu-satunya di Wall Street, kata Warren Buffett. Saya pernah satu hari tinggal tinggal di New York. Saya kan nggak ada kerjaan tiap hari. Jadi saya sleeping shareholder. Kalau Pak Hendro active shareholder. Saya sleeping shareholder, nggak ada kerjaan kan. Jadi saya tinggal di New York sama istri saya ke Wall Street. Ya. Di Wall Street tuh bawahnya ada subway. Biasa kita naik MRT kan di Jakarta MRT-nya bagus, di Singapura bagus, di Hong Kong bagus, di China bagus, di Thailand, di Bangkok juga bagus. Coba-coba masuk MRT-nya di New York. Ini kejadian bener. Saya kan biasa bagus-bagus tuh. Tahun 2004 saya ke New York ya. Bawahnya Wall Street ada subway. Masuk, saya keluar lagi loh, saya takut loh. Bener, saya takut. Kenapa? Karena masuk di dalam subway itu karatan semua, besi-besinya udah karat menyeramkan. Karena subway-nya berdiri sudah 100 tahun lebih yang lalu. Jadi serem. Ya.
Tapi karena pengen naik yang murah, ya udahlah serem juga naik aja, tapi keretanya sih bagus, suasananya, ruangan subway-nya yang menyeramkan. Nah, Warren Buffett bilang, Wall Street itu satu-satunya tempat orang yang naik Rolls Royce minta nasihat investasi dari orang yang naik subway, terbalik. Yang kaya minta nasihat investasi dari yang miskin. Yang kaya pengen lebih kaya minta nasihat dari orang yang miskin, keliru lah. Harusnya orang yang naik subway itu yang benar minta nasihat investasi dari orang yang naik Rolls Royce. Kita harus minta nasihat investasi dari orang yang lebih kaya dari kita, ya, bukan orang yang lebih miskin dari kita. Jangan. Next. To invest successfully, you need not understand beta, efficient market, modern portfolio theory, option pricing. In fact, be better of knowing nothing of this. Di pasar modal tuh ada beta, efficient market, ada modern portfolio theory, ada option pricing, ada emerging market. You may in fact be better of knowing nothing of this. Warren Buffett bilang, lu mendingan gak tahu itu semua, jangan tahu deh. Bikin lu pusing, gak usah tahu dah mendingan. Gak usah tahu. Ini bukan nasihat saya, nasihat dari orang yang sudah punya uang 100 miliar dolar. Lu gak usah pelajari gitu-gituan. Next. I be a bum on the street with a tin of coffee if the market were always efficient. Dia bilang, saya akan jadi gelandangan di jalan dengan mangkok kalau market itu efisien. Ini kata Warren Buffett. Padahal ada Profesor Eugene Fama, ya. Dia dapat hadiah Nobel karena teorinya pasar itu efisien. Ya. Profesor Eugene Fama dapat hadiah Nobel karena dengan teorinya pasar itu efisien. Ternyata Warren Buffett bantah. Dia bilang kalau pasar itu efisien, saya jadi gelandangan loh. Minta-minta di jalan jadi gelandangan. Pasar itu gak efisien. Ada yang salah harga, ada yang under value, ya. Ada Mercy yang dijual di harga bajai, tapi lebih banyak bajai yang dijual harga Mercy. Oleh karena itu hati-hatilah. Jangan beli kucing dalam karung, jangan dengar dari influencer, jangan dengar dari tukang pom-pom. Karena lebih banyak bajai yang dijual harga Mercy daripada Mercy harga bajai. Pasar itu tidak efisien, kata Warren Buffett. Next. Nah, ketika market turun, itulah saatnya kita untuk beli gitu kan. Nah, pertanyaannya, kira-kira kita harus punya uang cash atau komposisi antara uang cash dengan saham berapa banyak ya Pak Lokehong, sehingga ketika kita pasar turun kita bisa beli sahamnya gitu. Karena kalau misalnya kan kebanyakan kalau kita market lagi crash ya kita juga udah gak punya duit gitu. Itu aja pertanyaannya, makasih. Oke, thank you Pak. Pertanyaan yang bagus Pak Hendra ya. Berapa sih komposisi yang harus kita miliki, uang cash berapa, saham berapa? Susah dibilang Pak, lihat kesempatan. Misalnya kita menemukan perusahaan yang bagus dan murah, kita mendapatkan Mercy yang dijual di harga bajai, ya. Mercy yang dijual di harga bajai di dunia nyata tidak ada, ya, hanya ada di bursa saham. Karena di situ banyak orang yang tidak tahu. Ya. Kalau kita menemukan Mercy yang dijual di harga bajai, tentu yang paling baik adalah kita jangan menyisihkan uang cash sedikit pun, kecuali ya adalah sedikit untuk kehidupan kita sehari-hari aja. Kita dorong uang kita semuanya, jangan disisihkan uang cash hanya untuk kehidupan kita sehari-hari aja. Karena ini kesempatan, ada Mercy yang dijual di harga bajai.
Misalnya seperti sekarang. Tahun lalu market bagus, ada 2 saham saya yang terjual. Yang satu punya harga saham Penin, saya pemegang saham terbesar 2 di Penin, harga sahamnya naik 170 ke 775 dan saya keluar semuanya. Dan saya memiliki uang cash yang banyak. Ya. Yang kedua, tiba-tiba saya punya coal mining contractor, Petrosi. Saya punya 15% di situ diakuisisi dan saya ikut tender offer dan saya terima uang yang banyak juga. Jadi ketika sedang memasuki uang krisis sekarang ini, saya juga nggak bisa atur uang saya mau harus berapa persen. Ya, sampai sekarang kalau dia krisis datang, saham-saham hancur, wah saya sangat happy sekali. Karena di tangan saya ada uang cash yang banyak sekali karena habis jual saham tahun lalu. Belum ketemu Mercy yang dijual di harga baja itu, masih uang cash itu masih ada di tangan sangat besar sekali ya. Jadi memang susah diambil berapa persen gitu, tergantung kesempatan. Kalau ada kesempatan yang bagus ya dorong semua. Misalnya sekarang tiba-tiba ada saham yang Mercy yang dijual harga baja jatuh sekali, perusahaan bagus, kita dorong semuanya. Ada cair buat hidup aja, 100 juta buat hidup cukup, dorong semua nggak apa-apa gitu. Jadi begitu kira-kira Pak Hendra. Jadi susah untuk mengatur uang berapa persen. Baik, jadi Pak Lo ada satu prinsip bahwa cari peluang Mercy yang harga bajai itu ya Pak ya. Pak. Kalau Mercy harga Mercy ya kalau ada duitnya sih silahkan sih dan memang itu Mercy berprospek ke depan kali ya Pak Lo ya. Tapi jangan sembarangan membeli ya Pak, karena memang sebenarnya itu prinsip Alkitabiah ya Pak, bahwa kita perlu menabur di tempat yang membutuhkan untuk supaya bisa berkembang lebih lagi, kan itu prinsipnya sebetulnya ya Pak. Jadi bukan karena kita mengejar profit untuk diri kita, tapi sebetulnya ada prinsip kebenaran balik itu, di mana kita membantu kepada yang lemah untuk kemudian menjadi kuat dan akhirnya berkat juga sampai kepada kita.